Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Di pagi hari ini kita patut bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan kepada kita. Kita boleh diberikan kesempatan hingga pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan draft UU Kebidanan atau Midwifery. Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia menimbang bahwa pelayanan kebidanan sebagai salah satu pemenuhan pelayanan kesehatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabilitas, bermutu, dan aman. Bahwa bidan sebagai pemberi pelayanan kebidanan masih memiliki permasalahan dalam hal kompetensi, kewenangan, dan ruangan lingkup sebagai akibat dari perkembangan permasalahan kesehatan di masyarakat sehingga perlu dipersiapkan kemampuan serta dukungan peraturan. Bahwa pemenuhan pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang guna memajukan kesehatan umum sebagai salah satu tujuan nasional. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menimbang bahwa pengaturan mengenai kebidanan masih terbesar dalam berbagai peraturan undang-undang dan belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi bidan dan masyarakat, sehingga perlu diatur secara komprehensif bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, perlu membentuk undang-undang tentang kebidanan. Bab 1 Ketentuan Umum Pengertian terkait istilah kebidanan. Pelayanan registrasi bidan, pelayanan kebidanan, bidan wajib mempunyai STR, surat izin praktek, fasilitas kesehatan bidan praktek mandiri, organisasi berprofesi, konseling kebidanan, wewenang wahana pendidikan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan menteri. Asuhan kebidanan kompetensi bidan wujud dipotensikan sertifikat kompetensi. Asas-asas penyelenggaraan kebidanan, tujuan pengaturan penyelenggaraan kebidanan. Di dalam bab 2 pendidikan kebidanan, pendidikan vokasi merupakan program diploma kebidanan dan paling rendah program diploma 3 kebidanan. Yang paling rendah adalah program D3 kebidanan. Bidan vokasi lulus program diploma 3 kebidanan yang akan menjadi bidan profesi harus melalui pendidikan pada program sarjana kebidanan atau program diploma 4 kebidanan. Ketika kita seorang bidan, kita mempunyai profesi dari dulunya dikatakan D1 kebidanan, kita bisa ke D3 kebidanan, bahkan kita ke D4 kebidanan, kemudian kita melanjutkan profesi kebidanan, bahkan kita bisa ke S2 kebidanan. Pendidikan akademi, program sarjana kebidanan, program magister kebidanan, program dokter kebidanan. Pendidikan profesi merupakan program lanjut yang tidak terpisah dari program sarjana dan program diploma 4 kebidanan. Bidan profesi. Untuk memenuhi kebidanan pendidikan bidang profesi, pemerintah wajib menyelenggarakan dan mendorong perguruan tinggi untuk membuka pendidikan kebidanan dan profesi. Pendidikan kebidanan diselenggarakan oleh
perguruan tinggi yang memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang universitas, institusi, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi. Sebelum menjadi bidan vokasi atau bidang profesi, melakukan uji kompetensi bersifat nasional. Sebagai seorang bidan, dia harus mengikuti uji kompetensi yang bersifat nasional, sehingga dia mempunyai sertifikat pembelajaran, sertifikat seperti STR, surat izin, dan sebagainya. Bab 3. Registrasi dan izin praktek. Setiap bidang wajib beregistrasi yang ditunjukkan dengan STR yang diberikan oleh konseling kebidanan setelah memenuhi persyaratan. Persyaratan sebagaimana dimaksud meliputi memiliki ijazah pendidikan kebidanan, memiliki sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, memiliki surat pernyataan dalam mengucapkan sumpah janji profesi, membuat persyaratan tertulis untuk memenuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Lanjut, registrasi dan izin praktek. STR berlaku selama 5 tahun. 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah 5 tahun sekali. Persyaratan untuk registrasi ulang meliputi memiliki STR lama, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, membuat pernyataan tertulis mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi, telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau advokasi dan memenuhi kecukupan dalam ketidakpelayanan pendidikan, pelatih, dan atau kegiatan ilmiah lainnya. Konseling kebidanan harus menerbitkan konseling kebidanan harus menerbitkan STR yang paling lama 30 hari ketika hari kerja pengajuan STR diterima. Bidang yang akan menjalankan praktek kebidanan wajib memiliki izin praktek diberikan dalam bentuk SIP oleh pemerintah kabupaten, kota, atau rekomendasi pejabat kesehatan berwenang di kabupaten kota tempat bidan menjalankan praktek. Untuk mendapatkan SIP, bidan harus melampirkan salinan STR yang masih berlaku, rekomendasi dari organisasi profesi, surat pernyataan memiliki tempat praktek, atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Bidang vokasi diberikan izin untuk melakukan praktek kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit, puskesmas, pustu, polindes, praktek bidan mandiri, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Bidang profesi diberikan izin untuk melakukan praktek bidan mandiri, perorangan atau perkelompok, dan praktek kebidanan fasilitas pelayanan kesehatan. SIP berlaku hanya untuk satu tempat. Praktek kebidanan bidan paling banyak mendapat 2 SIP. Bidan warga negara Indonesia lulus luar negeri yang akan menjalankan praktek kebidanan di Indonesia harus memiliki STR dan SIP. STR dan SIP diperoleh setelah bidang warga negara Indonesia lulus luar negeri mengikuti evaluasi kompetensi. Setelah mengikuti evaluasi kompetensi, memperoleh surat keterangan berhak memperoleh STR diberi oleh konseling kebidanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bab 4. Bidang warga negara asing. Di bidang warga negara asing dapat menjalankan praktik kebidanan di Indonesia dengan mempertimbangkan ketersediaan bidang yang ada di Indonesia. Bidang warga negara asing yang akan menjalankan praktik kebidanan di Indonesia harus memiliki STR sementara dan SIP setelah mengikuti evaluasi kompetensi. STR sementara dan SIP bagi bidang warga negara asing berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 tahun berikutnya. Praktik kebidanan mandiri, praktik kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Praktik kebidanan di atas harus berdasarkan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional. Tugas dan wewenang. Bidan bertugas memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak,
kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, kebidanan komunitas. Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang atau pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Dalam penyelenggaraan praktek bidang berperan sebagai pemberi pelayanan kebidanan, pengelola pelayanan kebidanan, penyuluhan dan konselor, pendidikan, pembinaan dan fasilitas klinik, penyelenggara dan perang serta masyarakat yang memperdayakan perempuan dan atau peneliti. Meliputi wewenang harus tertulis di dalam secara delegasi diberikan oleh tenaga medis kepada bidan dengan disertai pelimpahan tanggung jawab untuk melakukan sesuatu tindakan medis diberikan kepada bidang vokasi atau bidang profesi sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawabnya. Mandat diberikan oleh tenaga medis kepada bidan untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan tanggung jawab atau tindakan medis pada perlimpahan wewenang. Mandat berada pada pemberian perlimpah wewenang. Bidang yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan program pemerintah memiliki wewenang tambahan. Pelaksanaan tugas dalam keadaan tidak ada tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya suatu wilayah tempat bidan bertugas. Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu hanya dapat diberikan kepada bidan dengan pendidikan paling rendah diploma 3 kebidanan. Dalam hal pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelatihan, hak dan kewajiban. Bidan dalam melaksanakan praktek kebidanan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur, standar penyelesaian, dan ketentuan peraturan undang-undang. Memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur, dan lengkap dari klien atau keluarga. Menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar reproduksi, profesi, standar pelayanan, standar prosedur, operasional, dan ketentuan peraturan undang-undang. Menerima imbalan jasa atau pelayanan kebidanan yang telah diberikan. Memperoleh fasilitas kerja dan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesi. Bidang berhak memperoleh perlindungan hukum atas risiko kasus hukum pada klien yang tidak diprediksikan sepanjang memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi, bidang standar pelayanan, standar operasional, prosedur, dan ketentuan peraturan undang-undang. Bidan dalam hukum kerja dengan pemberian kerja hak memperoleh perlindungan upah termasuk tunjangan, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan. Bidan dalam melaksanakan praktek kebidanan wajib memberikan pelayanan kebidanan sesuai dengan kompetensi, kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar reproduksi, profesional, dan ketentuan peraturan undang-undang. Memperoleh tujuan dari klien dan keluarga atas tindakan yang akan diberikan. Merujuk klien yang tidak dapat ditangani ke tenaga medis atau fasilitas pelayanan kesehatan. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap mengenai tindakan kebidanan kepada klien dan atau keluarga sesuai dengan kewenangannya. Membuat dan menyimpan catatan dokumen mengenai pemeriksaan asuhan kebidanan dan pelayanan, menjaga rahasia kesehatan klien, menghormati hak klien, melaksanakan tindakan berlimpah wewenang dari tenaga kesehatan lain sesuai dengan kompetensi bidang, melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah, meningkatkan mutu pelayanan kebidanan atau meningkatkan pengetahuan atau keterampilan lain melalui pendidikan dan atau pelatihan. Dalam praktek kebidanan, klien wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi kesehatan, mematuhi nasihat dan petunjuk bidang, mematuhi ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan, dan memberikan imbalan jasa atau pelayanan kebidanan yang diterima.
Ikatan Bidang Indonesia. Sultan. Sekian dan terima kasih materi saya pada pagi hari ini.